Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya. Kayaknya lebih maju daripada negara kita ya. Para peserta kelompok B Visitasi Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau VKN, PKN tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2019 di Malaysia mengunjungi Putrajaya Holding. Ternyata di sini bukan hanya komat kami, tapi komitmen yang betul-betul dijalankan. Jadi sesuai dengan apa yang diamanahkan, dia jalankan. Di kita itu banyak sekali sudah komitmen tapi tidak dijalankan. Yang saya terinspirasi adalah bagaimana mampu melakukan sebuah pemasaran tentang institusinya untuk bagian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Mungkin karena mereka sama-sama negara Islam ya, karena ada dasar kepercayaan dan amanah dalam mengemban jabatan. Oleh karena itu mereka berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi amanah tersebut. Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of that. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Ria Oktorina. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dan penuh inspirasi, yaitu bagaimana Putrajaya di Malaysia bisa menjadi salah satu kota administratif terbaik di dunia. Kota ini sering dijadikan contoh dan inspirasi, termasuk oleh Indonesia, yang saat ini sedang membangun ibu kota Nusantara. Mari kita simak perjalanan dan kisah sukses dari Putrajaya ini, yang bisa menjadi pelajaran berharga untuk pembangunan di negeri kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Berjarak sekitar 25 km dari Kuala Lumpur, para peserta kelompok B Visitasi Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau VKN, PKN tingkat 2 Angkatan 6 tahun 2019 di Malaysia mengunjungi Putrajaya Holdings. Sejak 19 Oktober 1995, pengembang utama Putrajaya merancang dan mengembangkan Putrajaya Master Plan 20 tahun yang komprehensif dan strategis, hingga akhirnya menjadi area baru pusat pemerintahan Malaysia pada tahun 1999. Kondisi Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi membuat kementerian-kementerian yang berada di kota tersebut seringkali terkendala saat akan melakukan berbagai pertemuan. Oleh karenanya, pemerintahan Malaysia memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintah ke kawasan Putrajaya. Malaysia mengubah Putrajaya agar bisa layak menjadi pusat pemerintahan. Mulai infrastruktur jalan sampai pembangunan gedung-gedung baru pun dilakukan. Terutama menyangkut integritas, ya, pengembangan sumber daya manusia, terus juga komitmen, ya. Ternyata di sini bukan hanya komat kami, tapi komitmen yang betul-betul dijalankan. Jadi sesuai dengan apa yang diamanahkan, dia dijalankan. Di kita itu banyak sekali sudah komitmen tapi tidak dijalankan. Belum begitu amanah kalau kita seperti itu mungkin. Yang saya terinspirasi adalah bagaimana mampu melakukan sebuah pemasaran tentang institusinya untuk bagian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dan itu yang membuatnya akan menjadi leading, walaupun mungkin di sisi lain memang ada penting penguasaan SDM yang dia cari dari berbagai negara untuk memperkuat institusi tersebut. Demikian. Apa yang mereka kerjakan itu didasari oleh komitmen dan kepatuhan yang sangat ditunjukkan ketika mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal yang sangat berkesan bagi saya adalah bahwa pembangunan yang ada di sini itu sangat
mereka sadari sebagai ASN ya. Kemudian kemauan atau political will dari pemerintah juga patut diapresiasi, karena pemerintah mungkin karena mereka sama-sama negara Islam ya, karena ada dasar kepercayaan dan amanah dalam mengemban jabatan. Oleh karena itu mereka berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi amanah tersebut. Kayaknya lebih maju daripada negara kita ya. Kita bisa lihat dari tidak ada rumah yang kumuh, kemudian juga jalan lebih tertib. Kalau secara khusus terkait dengan pembelajaran, barangkali dua hal yang saya bisa sampaikan. Pertama terkait dengan konsistensi barangkali dari mulai level kebijakan, hanya di level strategi itu mungkin yang bisa berubah. Tapi untuk kebijakan dia selalu tetap. Terutama dalam menerapkan kebijakan itu berawal dari suatu penelitian gitu ya, survei, penelitian, kemudian ada studi banding. Ini yang kami terima kesan saat datang ke lokasi Putrajaya. Nah, di sana pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, di mana sebelum memindahkan itu dilakukan survei, penelitian, studi banding, mengundang expert gitu. We are from the Ministry of Transport that we are concerned right now with the establishment of new capital Indonesia called Nusantara. Currently we are facing challenges too. So inshallah we are looking from your experience and we believe itu boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish bagaimana yang direncanakan. Kami harapkan nanti dari Dr. Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di rata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudahlah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini, jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur, itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah ni estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bungalow
akan diadakan rumah 1 tingkat, 2 tingkat. Tapi sekarang ini tren ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Dan kita pindah semua kementerian dipindah di satu lebuh-raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tanam. Satu untuk LRT train. Kemana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel itu di sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga ni kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of that. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Tata kota yang baik merupakan hasil perencanaan yang matang oleh sebuah pemerintahan dalam jangka panjang. Dan Malaysia sudah membuktikannya dengan memindahkan pusat pemerintahan mereka dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1995. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Putrajaya nih. Ya, siapa sangka dari kebun kelapa sawit menjadi sebuah kota modern dan artistik di atas lahan 5.000 hektar dan 650 hektar untuk danau buatan. Dan memang keberadaan Putrajaya ini sangat strategis buat Kuala Lumpur karena otomatis akan mengurangi beban transportasi di Kuala Lumpur dan tentu mengurai potensi kemacetan di kemudian hari seperti yang sekarang dialami oleh Jakarta. Bicara soal tata kota tentu bukan hanya bicara soal bagaimana kita menata bangunan, tapi juga ya itu tadi menata ekologi kota, termasuk dengan adanya danau buatan dan ruang terbuka hijau. Di Putrajaya ini ada 40% ruang terbuka hijau dari keseluruhan kawasan ya. Jadi memang harus memang diperkirakan secara matang desainnya. Di belakang saya ini adalah jembatan monorail. Jadi memang sedang dibangun nih yang akan terkoneksi terhubung dengan Kuala Lumpur. Jadi memang salah satu ciri konsep tata kota yang ideal adalah yaitu tadi memikirkan dengan serius transportasi publik ya. Dino turut memetik nama Putrajaya dalam videonya. Menurut beliau, IKN sewajarnya mencontohi pusat pemerintahan Malaysia itu yang fokus kepada fungsinya. Justru beliau tidak setuju sekiranya IKN mahu dijadikan pusat kewangan. Jakarta saja yang umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk pariwisata internasional. Itu lebih predikat untuk Bali dan Yogyakarta. Canberra, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, mereka juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka semua murni kota pusat pemerintahan. Ya teman-teman sekalian, saya sekarang ada di Putrajaya, di ibu kota resmi dari Kerajaan Malaysia. Nah, saya tertarik dengan satu hal ya, teman-teman, di sini nggak ada macet sama sekali. Dan pertanyaannya, kenapa di pusat pemerintahan Malaysia ini sama sekali tidak macet? Oke, saya menemukan jawaban sederhana yang bisa menjadi alternatif. Perbedaan mendasar antara Putrajaya dengan Malaysia adalah Putrajaya dengan Jakarta adalah Jakarta itu juga termasuk kota pemukiman yang tidak terpisah antara pusat pemerintahan, pusat pemukiman, dan pusat bisnis. Sehingga blok semuanya numpuk di situ, itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta itu umurnya sudah 500 tahun lebih.
otomatis penduduknya pun berjubel di situ. Coba lihat, sepanjang sepanjang kita memandang ini tidak ada kawasan pemukiman yang cukup spesifik yang menjadi kantong pemukiman masyarakat, ya. Dan selain itu, ya teman-teman sekalian, memang masih banyak juga tanah-tanah kosong sebagai indikasi bahwa memang di sini kota yang dibangun dari awal, dari baru, gitu ya, bukan kota yang memang sudah ada lalu dipindahkan ke sini. Ya, memang dulu ada daerah di sini, ada perkampungan dan lain sebagainya, tapi kemudian ada relokasi dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan wacana pemindahan Jakarta ke IKN? Ada juga nih sejumlah perbedaan mendasarnya lagi, ya. Jakarta ke IKN itu kejauhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, persoalan lainnya adalah Putrajaya dengan Kuala Lumpur itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, apa yang menyebabkan atau apa efeknya nanti? Efeknya, teman-teman sekalian, penduduknya ikut pindah gitu loh, sehingga masyarakat nanti akan punya penduduk asli atau kota itu akan punya penduduk asli, gitu ya. Indonesia saat ini sedang mencari inspirasi dari berbagai negara yang telah berhasil mengembangkan ibu kota modern dan fungsional. Salah satu contoh terbaik datang dari Putrajaya, Malaysia. Delegasi dari Indonesia bahkan telah melakukan kunjungan untuk mempelajari tata kelola, perencanaan, serta strategi pembangunan yang diterapkan di kota tersebut. Putrajaya adalah hasil visi besar seorang pemimpin legendaris, Dr. Tun Mahathir Mohamad. Beliau memulai proyek ini dengan tujuan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kota Kuala Lumpur, seperti kemacetan lalu lintas dan koordinasi antar instansi pemerintahan yang tersebar di berbagai lokasi. Dengan memilih lokasi strategis di antara Sepang dan Kuala Lumpur, Putrajaya dirancang menjadi pusat administratif yang efisien dan modern. Lahan yang digunakan untuk membangun kota ini adalah bekas perkebunan kelapa sawit. Hal ini memungkinkan pengembangan tanpa hambatan dari infrastruktur lama. Salah satu aspek paling mengesankan dari Putrajaya adalah penggunaan sistem bawah tanah untuk kabel listrik, komunikasi, dan transportasi seperti LRT. Dengan pendekatan ini, kota menjadi lebih rapi, modern, dan bebas dari pemandangan kabel-kabel yang bergelantungan. Desain kota juga sangat futuristik. Pada awalnya, Putrajaya dirancang untuk menampung sekitar 300.000 penduduk dengan konsep hunian rendah. Namun, seiring waktu, konsep tersebut berkembang menjadi hunian bertingkat yang mampu menampung lebih banyak orang tanpa mengorbankan tata kota yang rapi dan terorganisir. Jalan utama di Putrajaya terinspirasi dari kota Paris, dengan desain lebar dan lurus, memberikan kesan elegan sekaligus memudahkan mobilitas. Tak heran jika banyak orang, termasuk turis internasional, menganggap Putrajaya sebagai dunia lain. Kota ini menawarkan keindahan, kemewahan, dan efisiensi yang memukau, menjadikannya inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam pembangunannya, Dr. Mahathir menekankan pentingnya belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain. Pendekatan ini memungkinkan Malaysia untuk menghindari kesalahan yang sama dan mengadopsi strategi-strategi terbaik. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang saat ini tengah merancang ibu kota Nusantara. Namun, perlu kita pahami bahwa inspirasi ini bukan berarti meniru sepenuhnya. Setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengadaptasi strategi-strategi sukses ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini tentang Putrajaya sebagai inspirasi bagi pembangunan di Indonesia. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai langkah untuk terus maju dan berinovasi. Jangan lupa, diskusi ini bukan untuk membandingkan atau memperdebatkan, tetapi untuk memotivasi kita agar dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik di negeri kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me